Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipenuhi keberkahan. Kali ini bersama saya Rian Darmawan, kembali lagi kita bakal belajar bahasa Indonesia. Dan di video pembelajaran kali ini kita bakalan belajar teks cerpen, teks cerita pendek. Nah, di video kali ini kalian bakal belajar struktur cerpen apa saja, unsur pembangun cerpen itu apa saja, kebahasaan dari teks cerpen itu apa saja. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan untuk menyukai video ini atau membagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dari definisi seperti biasa. Teks cerpen merupakan salah satu jenis prosa ya, yang merupakan jenis teks fiksi. Mungkin dari beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu cerpen. Jadi cerpen ini merupakan sebuah cerita pendek yang berisi konflik, peristiwa yang konfliknya tidak banyak atau tunggal, beda ya dengan novel. Dan cerpen ini berisi kesan atau amanat yang tidak bisa dilupakan oleh pembaca. Ini itu saja yang bisa secara saya sampaikan di definisi cerpen, dan akan saya tambahkan di sini definisi cerpen menurut Pasasi. Setelah mengetahui apa itu cerpen, kita akan beralih langsung ke unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun ya dalam cerpen. Ada beberapa unsur intrinsik dalam cerpen, yakni yang pertama tema. Tema adalah salah satu hal penting dalam sebuah cerita ya, bisa cerpen, bisa novel, dan beberapa teks fiksi lain. Tema merupakan ide pokok cerita ya, yang ada di sebuah cerpen. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Ingat, tokoh dan penokohan ini satu paket ya. Jika kalian ditugaskan oleh gurunya, jelaskan tokoh dan penokohan. Langsung saja, tokohnya siapa, sifatnya seperti apa. Tokoh merupakan tokoh yang bermain dalam suatu cerita ya, orang yang bermain dalam cerpen tersebut. Lalu penokohan adalah sifat si tokoh, watak si tokoh, apakah antagonis, protagonis, atau antagonis. Kalau antagonis itu merupakan tokoh yang bertentangan ya dengan tokoh utama. Kalau protagonis adalah tokoh utama dan menjalankan kehidupannya dengan normal, dengan baik. Lalu antagonis adalah tokoh yang imbang, tidak mendukung si tokoh antagonis maupun protagonis. Yang ketiga, alur. Alur merupakan jalan cerita. Jalan cerita mencakup pengenalan cerita, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang keempat, ada latar atau setting cerita. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua ada latar tempat, yang ketiga ada latar suasana. Latar waktu mencakup waktu terjadinya jalannya cerita pendek, bisa pagi, siang, sore, malam, atau menunjukkan waktu, misalnya waktu pukul 7, pukul 8, pukul 2 malam, misalnya seperti itu. Kalau latar tempat jelas menunjukkan tempat terjadinya kejadian di cerpen tersebut, misalnya di dalam kelas, di jalan, di sebuah toko, masih banyak lagi. Kalau suasana, kalian bisa mengecek latar suasana dengan misalnya ketika konflik sudah muncul, konfliknya tegang, lalu ketika penyelesaian konfliknya mereda, seperti itu. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yakni teknik pengambilan cerita oleh penulis. Yang keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas penulis ya dalam
mengungkapkan ceritanya. Ada beberapa gaya bahasa yang digunakan penulis, yakni misalnya menggunakan beberapa majas seperti personifikasi, hiperbola, dan lain-lain. Terakhir, unsur intrinsiknya itu ada amanat. Amanat merupakan nilai-nilai kehidupan, nilai moral yang bisa didapat oleh pembaca yang disampaikan oleh penulis. Itu unsur intrinsik. Selain ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Berarti unsur yang merupakan hal-hal di luar dari teks cerpen yang kalian baca. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat, yang kedua ada latar belakang penulis, dan yang ketiga ada nilai-nilai cerpennya. Yang pertama itu nilai belakang masyarakat yang merupakan faktor lingkungan dari teks cerpen yang penulis buat. Yang kedua ada latar belakang penulis, mungkin contoh beberapa penulis ya, misalnya saya seorang guru menulis teks cerpen, saya menceritakan tentang pendidikan karena latar penulis saya seorang guru. Kalau nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen banyak ya, nilai kehidupan, nilai-nilai keagamaan, nilai pendidikan, dan lain-lain. Mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, seperti biasa kita langsung beralih ke struktur yang tersedia pada suatu teks. Kali ini struktur teks cerpen. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, yang keempat ada kode. Yang pertama orientasi merupakan sebuah pengenalan cerita secara singkat yang ditulis oleh penulis, bisa mengenalkan tokoh maupun bisa mengenalkan latar cerpen tersebut. Yang kedua ada komplikasi, bagaimana awalnya muncul konflik hingga konflik memuncak disebut klimaks. Lalu yang ketiga resolusi, bagaimana si tokoh bisa mulai menemukan penyelesaian konflik yang dialami. Yang terakhir koda berisi tentang amanat ataupun nilai-nilai yang ditulis oleh penulis dan bisa didapat oleh pembaca cerpen. Selanjutnya setelah struktur kita beralih ke kebahasaan teks cerpen. Kebanyakan di kebahasaan teks cerpen yakni berisi tentang majas. Ini ada beberapa dari kalian yang sudah belajar beberapa majas di tingkat sekolah dasar ya, seperti hiperbola, metafora, ironi, dan personifikasi. Yang pertama hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya langit meledak-ledak sebelum hujan. Maksudnya ya itu adalah petir, maksudnya ya, yang dalam konteks meledak-ledak. Yang kedua ada metafora. Misalnya dalam metafora nih, contoh majas metafora seperti berikut ini. Anakku, engkau belahan jantung hati Umi sayangku. Maksud dari majas metafora tersebut adalah anak kesayangan ya, belahan jiwa seperti itu. Yang ketiga adalah majas ironi, majas yang menyindir seseorang. Mungkin dari beberapa kalian yang sering menyindir kawan-kawannya, apakah kalimat yang kalian ucapkan itu termasuk majas ironi? Coba kita lihat. Yang pertama, ini baru namanya siswa teladan, setiap hari selalu pulang malam. Ini adalah mungkin beberapa kalimat yang sering diucapkan oleh orang tuanya ketika anaknya sering telat pulang ke rumah. Yang terakhir ada majas personifikasi ya. Ini adalah majas yang saya pikir pertama kali dipelajari di SD. Personifikasi, person, mengorangkan sifat-sifat dari benda mati. Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk.
seperti kita ketahui, yang bisa mengamuk dan bisa merobohkan itu hanya manusia. Tapi dalam kalimat tersebut, badai juga bisa mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Jadi itu adalah majas personifikasi. Majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah mempunyai sifat manusia. Itu dia pembelajaran cerita pendek pada hari ini. Tidak banyak yang bisa sampaikan, hanya inti-intinya saja. Semoga dapat diserap dengan baik untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jika kalian suka videonya, bisa klik suka. Jika kalian suka channel ini, bisa klik subscribe. Sampai sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.